Masalah berarti tidak ada solusi. Sama seperti gelap berarti tidak ada terang. Jalan keluar masalah tidak berarti menghadapi persoalan gelap secara langsung, akan tetapi menentukan jalan keluar cahaya. Masalah kelemahan tidak dipecahkan dengan menangani kelemahan, melainkan dengan membawa atau menciptakan kekuatan. Masalah kebodohan tidak dipecahkan dengan menangani kebodohan, akan tetapi dengan membangun kecerdasan. Masalah penyakit disembuhkan secara mudah dengan tidak gelisah. Masalah kebencian dipecahkan dengan cinta. Sejauh mana cinta lebih subtil dari kebencian dalam spektrum emosi manusia? Kebencian adalah ekspresi paling kasar dan kasat mata, sementara cinta sebaliknya adalah dorongan halus dari hati. Memberi bantuan makanan kepada orang kelaparan hanya menuntaskan persoalan kelaparan untuk sementara waktu. Parahnya lagi, hal ini dapat menciptakan persoalan baru, ketergantungan. Solusi permanen untuk kelaparan adalah mendidik orang untuk mandiri dan mampu swasembada pangan. Perang tak akan pernah menyelesaikan persoalan. Setelah perang, persoalan dasar yang sama tetap tak tersentuh. Persoalan perang tidak bisa diselesaikan dengan perang. Jalan keluar bagi perang tidak bisa dilakukan dengan cara genjatan senjata yang entah dicapai lewat perundingan atau salah satu pihak berhasil membantai habis pihak lawan. Solusi perang adalah menemukan satu suasana damai dan harmoni yang subtil di dalam diri setiap orang, di mana tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, dan dendam kesumat. Nanti kita akan bahas masalah ini secara tuntas. Bahkan pada akhirnya kita bisa membayangkan orang yang mampu menguasai seluruh wilayah kesubtilan di alam semesta ini akan mampu menghindari masalah bahkan sebelum masalah tersebut muncul. Hayam kam anagatam. Hindarilah penderitaan yang belum terjadi. Sutra Yoga Patanjali. Bagaimana cara menghindari penderitaan yang belum terjadi? Kita harus menguasai dan mengendalikan yang subtil. Lagi pula, Orpheus mampu menunda kedatangan malaikat maut dengan kelembutan musiknya. Saran saya, dunia ini tidak datar dan lurus. Dunia punya kedalaman dan dimensi tak terbatas. Setiap level memiliki dasar yang lebih subtil dan abstrak. Tatkala Anda membudayakan apresiasi positif terhadap yang subtil, Anda tidak hanya tumbuh kuat, melainkan juga akan mengerti berbagai solusi dan menerapkannya secara spontan. Tetapi barang siapa yang hanya merespon segala sesuatu dari permukaannya saja, ia akan berakhir pada keputusasaan, kegagalan, dan yang paling buruk, kerja keras banting tulang. Kesimpulan, jalan keluar bagi persoalan selalu ditemukan di level yang lebih subtil, karena level-level yang lebih subtil lebih kuat dan padu. Ini bukan saja jadi rahasia malas untuk memecahkan persoalan, tapi ini satu-satunya rahasia untuk menyelesaikan persoalan. Rahasia ini adalah cetak biru yang sangat berharga untuk dijadikan panduan. Kita tidak akan perlu bekerja banyak ketika kita bertindak secara subtil dan halus. Hasilnya, kita pun dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dan tanggung jawab. Ini akan bermuara pada sebuah kesimpulan luar biasa, yakni segala sesuatu akan tuntas dan selesai justru dengan tidak melakukan apa-apa. Atau meminjam kata-kata Dr. Fuller, benda fisik yang maha berat akan dikuasai oleh kecerdasan metafisis yang maha ringan. Bab 10. Cara malas menuju kepemimpinan tanpa kerja keras. Hukuman yang diberikan Bibi Polly kepada Tom karena membolos dari sekolah adalah menukar jatah liburnya di hari Sabtu dengan kerja keras. Tom Sawyer, karya Mark Twain. Tom muncul di sisi jalan dengan sekaleng cat dan kuas. Dia memperhatikan pagar. Tiba-tiba keceriaan sirna dari wajahnya, berganti mendung kesedihan. Pagar sepanjang 30 yard dengan tinggi 9 kaki, seakan hidupnya ambruk, seakan keberadaannya hanya beban yang sulit ditanggung.
Sambil menarik napas, ia membenamkan kuas ke dalam kaleng dan menyapukannya ke ujung pagar. Kemudian ia mengulangi dan mengulanginya. Bocah itu memperhatikan bagian yang telah dicat dan membandingkan dengan pagar yang belum dicat. Dia pun terduduk lemas. Tom teringat permainan yang telah direncanakannya hari ini. Kesedihan pun kian bertambah. Sebentar lagi anak-anak lain akan bermain petualangan yang menarik. Mereka akan merasakan dunia bermain sementara dirinya harus kerja. Pikiran itu membakarnya. Di tengah momen yang gelap dan tanpa harapan ini, tiba-tiba inspirasi muncul dalam dirinya. Inspirasi luar biasa dan hebat. Dia meraih kuasnya dan bekerja dengan semangat. Saat itu Ben Rogers menghampirinya diam-diam. Keluguan anak ini di antara anak-anak lainnya adalah yang paling dia perkirakan. Tom meneruskan kerjanya, tidak memperhatikan Ben. Ben memandangi sejenak dan berkata, "Wah, sudah hampir selesai ya?" Tak ada jawaban. Tom memperhatikan sentuhan terakhirnya dengan lagak seorang seniman, lalu memainkan kuasnya lagi dengan cara yang khas dan mengamati lagi hasilnya. Ben mendekat. Air liur Tom nyaris menetes karena tergiur apel yang dikunyah Ben. Tapi dia terus melanjutkan kerjanya. Ben berkata lagi, "Halo sobat, lagi kerja ya?" Tom menoleh tiba-tiba dan berkata, "Hei Ben, aku tidak lihat tadi. Begini, aku akan pergi berenang. Kamu mau ikut? Tapi sayangnya kamu lagi kerja ya. Tentu kamu harus menyelesaikannya." Tom memandangi anak itu dan berkata, "Apa yang kamu sebut kerja?" "Loh, bukanlah ini bekerja." Tom meneruskan kerjaan dan menjawab tak acuh, "Mungkin memang begitu, tapi mungkin juga tidak. Yang ku tahu ini sangat menyenangkan, Tom Sawyer." "Alah, sudahlah, maksudmu bukan kamu menyukainya kan?" Kuas terus bekerja. "Menyukainya? Kukira aku tak punya alasan mengapa tidak boleh menyukainya. Apakah setiap anak selalu punya kesempatan mengecat pagar setiap hari?" Kata-kata itu mengena. Ben berhenti mengunyah apelnya. Tom harus menggerakkan kuas bolak-balik mundur sedikit untuk memperhatikan hasilnya, lalu menambahkan sentuhan di sana sini, kemudian mengamati hasilnya lagi. Ben terus mengamati setiap gerakan Tom dan semakin tertarik, makin tersedot. Lalu akhirnya dia berkata, "Ya Tom, biar aku ikut mengecat denganmu ya." Ben Rogers, setelah memohon-mohon, akhirnya mendapat kesempatan untuk mengecat yang harus dia bayar mahal dengan apelnya. Ketika Ben bekerja dan berkilau di bawah terik matahari, Tom istirahat di bawah pohon dan memakan apel yang baru dia terima. Ketika Ben sudah lelah, Tom memberikan kesempatan pada anak lain dengan harga sebuah layangan, dan kesempatan selanjutnya dihargai dengan seekor tikus mati dan tongkat kawan untuk menggerak-gerakannya. Menjelang sore, Tom pun sudah kaya raya. 12 kelereng, potongan US harp, alat musik merek Gongong, kaca biru untuk teropong, meriam kecil, kunci yang tak bisa membuka apapun, potongan kapur tulis, botol anggur, boneka prajurit, sepasang kodok, 6 kembang api, seekor anak ayam bermata satu, gagang pintu, rantai anjing bukan anjingnya, gagang pisau, 4 kulit jeruk, pita gorden yang tak bisa dipakai. Dia menikmati waktu santai, nyaman, dan enak, ditambah dengan banyak teman, dan ada 3 kuas yang sedang menari-nari di pagar. Andai dia tidak kehabisan cat, Tom akan membikin bangkrut seluruh anak di desa. Dari Tom Sawyer, karangan Mark Twain, humoris Amerika 1835-1910. Sayangnya, pembaca digiring oleh penulis novel ini untuk mengira bahwa Tom punya bakat bawah sadar sebagai seorang artis dan telah menipu serta mengelabui teman-temannya. Namun perkiraan seperti ini keliru besar dan tidak adil terhadap Tom. Mari kita lihat apa yang kemudian diperoleh Tom. Tom berhasil menyelesaikan pekerjaannya 15 kali lebih baik dari apa yang diperkirakan Bibi Polly. Bibi Polly akan senang sekali meski Tom hanya berhasil mengecat 20% saja dari seluruh pagar.
Tom meraih keuntungan besar dan dia memperolehnya tanpa mengotori tangannya. Inilah kepemimpinan yang memberi inspirasi. Kecerdasan kepemimpinan Tom ini memanfaatkan cara malas menuju kepemimpinan tanpa kerja keras. Cara malas menuju kepemimpinan tanpa kerja keras. Ubahlah kerja menjadi permainan dan tugas di tangan pun jadi sesuatu yang tak bisa ditolak bagi orang-orang di sekitar Anda. Tapi bukankah teman-teman Tom dirugikan dengan kesepakatan ini? Saya bisa mengerti sekarang. Tunggu dulu, Anda semua mau bilang bagaimana dengan teman-temannya? Tidakkah mereka dirugikan dengan kesepakatan tadi? Sama sekali tidak. Masing-masing memperoleh hal luar biasa. Bayangkanlah sejenak apa yang terasa jika kita menjadi pengecat pagar hari itu. Bayangkanlah rasa pertemanan yang dirasakan setiap orang dalam permainan dan seni mengecat ini. Seluruh pihak yang terlibat akan menyatakan pengalaman menyenangkan yang mereka rasakan, pengalaman yang tidak akan mereka lupakan begitu saja. Mari kita lihat contoh yang lebih dekat dengan diri kita. Bayangkanlah suatu saat Anda menjadi bagian dari sekelompok orang yang bergabung bersama untuk menyelesaikan tugas berat, dan suasana hati yang terasa secara kolektif begitu tinggi sehingga setiap orang ingin terlibat dalam pekerjaan itu. Ingatlah betapa menyenangkan dan betapa ajaibnya pengalaman Anda kala itu. Kenanglah masa-masa di dalam kelas waktu Anda sekolah dulu, ketika guru Anda mengubah pelajaran yang sulit menjadi sebuah permainan. Sekarang mungkin Anda sudah lupa seluruh pelajaran di sekolah, namun Anda pasti tidak akan pernah lupa pelajaran di hari yang menyenangkan itu. Jadi jangan tergesa-gesa dulu menilai Tom dengan cara pandang menyesatkan dari etika kerja Calvinistik. Dan saya juga mengalamatkan pendapat saya ini kepada Anda, Tuan Twain, dimanapun Anda sekarang berada. Tom tidak menipu siapa-siapa, sebaliknya dia memberi temannya saat-saat yang luar biasa. Meski Tom memang tidak mengerjakan apa-apa hari itu, namun sesungguhnya teman-temannya juga tidak bekerja. Benar-benar kepemimpinan yang memberi inspirasi. Jika dia, Tom, adalah filsuf besar dan bijaksana seperti penulis buku ini, saat ini dia pasti telah mengerti sepenuhnya bahwa pekerjaan adalah apa-apa yang wajib dilakukan oleh tubuh, sementara permainan adalah apa-apa yang tubuh tidak wajib melakukannya. Ini akan membantunya memahami mengapa membuat bunga kertas atau berolahraga di atas treadmill adalah pekerjaan, sementara menggelindingkan bola bowling atau mendaki Mont Blanc adalah kesenangan. Begitu banyak orang terhormat di Inggris yang mengendarai kereta 4 kuda 20 atau 30 mil setiap hari di musim panas, karena status sosial mereka mengharuskan mereka mengeluarkan banyak uang untuk itu. Tetapi jika mereka melakukan itu untuk jasa angkutan, maka mengendarai kereta tadi berubah jadi pekerjaan dan mereka akan segera berhenti melakukannya. Motivasi. Pemimpin berarti memberi motivasi kepada pengikut Anda. Apakah hal yang paling memotivasi seseorang? Ada dua jenis kekuatan motivasi yang utama, motivasi eksternal dan internal. Salah satu contoh kekuatan motivasi eksternal adalah manakala motivator benar-benar menendang pantat orang yang dimotivasi agar mau bergerak maju. Ini dapat dipahami secara harfiah maupun sebagai kiasan. Kadang-kadang cara seperti ini memang bisa ampuh. Ia langsung melahirkan pengaruh motivasi. Namun kekuatan motivasi eksternal punya keterbatasan. Sebabnya sederhana saja. Setiap kali Anda ingin seseorang termotivasi, Anda harus menendangnya lagi dalam arti harfiah maupun kiasan. Kedua, cara ini akhirnya akan membuat kaki Anda capek, merusak sepatu Anda, bahkan lebih parah lagi, melukai jempol kaki Anda.